Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kas 2040. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa like dan juga share dan juga komen ya untuk masukannya ya dan lain-lainnya. Oke, hari ini karena kemarin videonya kepanjangan, jadi saya nggak keburu tuh buat ngejelasin cara perawatannya ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan cara perawatannya ya. Perawatan pisau apa? Perawatan pisau yang kemarin kita asah ya. Nah, yang kemarin kita asah itu ini ya, pisau cap garpu ini matanya dari segini ya. Kelihatan apa enggak nggak tahu ya. Ini nggak karat ya, udah nggak karat nih karena kering ya, udah saya keringin, saya lap-lap terus, jadi nggak karat. Untuk ketajamannya udah enak banget ya dia. Seperti yang kemarin dikasih tahu ya. Yang kemarin dikasih tahu, jangan bahaya. Jadi kalau mau nguji ketajaman itu harus lihat-lihat ya. Oke, nih HPS nya ajib banget, ini tebel nih. Tahu kenapa? Kertasnya tebel banget ya, seperti dua kertas. Enggak ternyata, tapi tebel banget ini. Itu ya, enak banget ini buat tarik ya, jelas ya, enak nih. Set gini ya, cus, enak. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, saya akan menjelaskan cara perawatannya ya, cara penyimpanannya, cara perawatannya ya. Setelah pemakaian, yang jelas kita harus ngasah lagi ya, asah, bersihin dulu darah-darah dan bercak-bercaknya tuh, terus asah ya, asah ulang. Udah tajamnya udah oke, udah siap pakai ya, kayak begini, udah siap pakai. Nah, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah diminyakin ya. Kalau buat teman-teman yang pakai minyak, sebenarnya pakai minyak apa aja ya, mau pakai wax juga boleh, tapi buat saya pribadi kalau pakai wax saya kurang ya. Wax itu kalau kata Babe Haji Sidik ya, dan saya, pengalaman saya juga, dia kalau udah kering tuh jadi kerak ya, jadi kerak. Teman kalau yang mau pakai nggak apa-apa, karena untuk keringnya itu ya lama ya, nggak setahun ya, pasti lebih dari setahun tuh buat keringin, dan nggak diapa-apain ya, nggak dibuka gitu. Saya sih biasanya pakai minyak ya, mau pakai minyak goreng, minyak mesin, minyak kelapa. Yang bagus tuh minyak kelapa ya, kata Babe Haji Sidik ya. Mau pakai minyak mesin boleh, minyak kelapa boleh, minyak apa lagi, minyak goreng, terus minyak ada tuh sekarang katanya Japan oil ya. Itu buat bilah, emang diproduksinya buat bilah dan food grade ya. Cuman kalau yang murahnya ya, kalau food grade ya minyak goreng. Cuman minyak goreng tuh lengket ya, cuman enak, gampang didapetin juga ya. Oke, paling kalau mau simple nih pakai minyak Singer ya, itu tinggal beli aja tuh minyak mesin. Minyak Singer tuh di tukang jahit banyak, jual murah, beli aja. Ntar satu botol tuh dia udah dapet botolnya kan, ntar tinggal tap aja gitu kan, terus diratain ya. Nah, ngeratain ini kudu hati-hati ya kalau pakai tangan, bisa juga pakai tisu, paling bagus pakai kapas sama kuas ya. Oh, ini agak bersih karena gerimis ya, paling bagus pakai kuas dan kapas. Itu paling aman lah. Kalau pakai tangan juga boleh, cuman hati-hati saat di badan bilah. Ini jangan begini ya, tapi begini kita nih di badan bilah. Jadi begini, set, ini kan bilah nih, ini begini, jangan begini ya, jangan begini nih, gitu ya. Jadi biar nggak kegores. Kalau kayak gini kegores kita nih, kalau tangan masuk nih, kegores ya. Apalagi kalau saya udah tajam begini ya, bahaya. Jadi beginilah, ini dulu badannya dulu, terus bilahnya set gini ya, gini nih, gitu ya. Oke, akan saya praktekkan ya. Kita minyakin dulu nih, ini udah selesai diasah, jadi kita diminyakin ya. Tadi pakai lagi kalau mau buat potong kambing kah, apakah gitu kan ya. Ini diminyakin dulu nih. Karena nggak dipakai tiap hari ya, bukan jaga RPH, jadi nggak dipakai tiap hari kita ya kan. Kita simpen lah inilah, soalnya sayang ya kalau makin hilang logonya terus cepet karat, bahaya ya, porosi itu bahaya. Nah, untuk mata bilahnya seperti yang tadi saya bilang, seperti ini ya, diginiin
Nah seperti ini, jadi itu aman ya. Oke, saatnya dibaliknya ya. Dibaliknya begini, pakai tangan ini saya lagi kalau pakai tisu sedikit nyampah ya, sama ampas juga sama, emang lebih safety sih, cuman yang penting hati-hati aja sih. Kalau belum biasa ya pakai tisu atau kapas ya, atau pakai kuas lebih enak. Kuas yang kecil tuh yang biasa orang pakai buat make up mungkin ya. Nah itu pakai kuas kayak gitu aja. Untuk badannya seperti ini, untuk matanya ya. Nah tuh seperti ini, nggak apa-apa banyakin karena kan kita bakal nyimpen dalam jangka waktu lama mungkin. Walaupun saya motong kambing nanti bisa pakai pisau-pisau lain yang gacoan saya ya. Ini buat pakaian setahun sekali aja. Pokoknya kalau potong sapi baru ini dah. Oke, bisa kelihatan ini ya, yang mana yang belum kena minyak ya, di tap-tap aja kalau belum kena full ya. Sampai sini juga nih ringnya juga ya, karena ini ring bawaan ya. Untuk bilahnya ini agak riskan, saya sih nggak nyaranin, cuman kalau saya biasanya saya tap-tap gini ya, saya tap-tap di mata bilahnya ya, jangan ditekan ya, karena bisa gawat, robek nanti tangan kita yang ada ya. Ini diminyakin biar nggak korosi juga ya di ringnya ini. Setelah diminyakin, ini udah minyakin semua ya, udah full minyak nih. Banyak amat ya minyaknya, nggak apa-apa, emang harus digituin ya. Dan ini harus bener-bener kondisinya harus hilang dari air ya, maksudnya udah nggak ada air, udah kering gitu. Kalau nggak kering, yang ada ini ya, kabur mulu minyaknya. Dia nggak nutupin karena air sama minyak tuh nggak bisa nyatu ya dia. Oke, ini setelah itu di bubble wrap, di plastik wrap ya. Ini plastik wrap nih, beli aja murah itu bisa dipakai banyak ya. Apalagi kalau yang jualan pasti punya lah, jualan pisau nih. Sebenarnya lebih enak praktekinnya dengan posisi kayak ngasah ya, posisi kamera, jadi enak gitu ya. Jadi seperti ini, saya taruh dulu pisaunya. Maaf ya kalau berisik ya, ini hujan ya. Nih, kita kira-kira aja lah, misalkan sepanjang ini dah cukup deh ya. Ini kita bisa bungkus ya, ini bungkus ratain ya, usahakan bungkusnya matanya kena semua, bilahnya kena semua sampai ke ringnya. Nah ini bungkus langsung nih, gini diputar ya, kayak gini lah pokoknya ya. Ini enaknya punya sarung kulit ya, jadi dia enak. Kalau kayu dia nggak bisa ya, dia harus ditutup sekalian sama sarungnya, karena kalau bilahnya doang terus dimasukin ke sarung itu bisa bahaya ya, bisa copot ini plastiknya satu buka tuh, plastik wrapnya ya. Saya pernah praktekin soalnya, dan copot dan susah keluarnya ya, parah itu. Oke, ini tutupin terus, udah tebel, udah robek, dia robeknya gampang sih. Nah untuk itu doang, udah simpen sama ini, udah gitu. Ini cara perawatannya ya, tidak enak. Kalau mau sama ininya ya sekalian ya, tutup kayak gini ya, ntar kalau dipakai buka aja. Kalau misalkan kita mau pakai ya jangan dirobek lah. Kalau sayang plastik wrap, cuman buat apa sih seng-seng? Kalau beli murah dapetnya banyak kok, ini masih sisa banyak sih. Nggak perlu sayang ya, cuman kalau emang sekedar mau disayang bener-bener ya, itu ya dibukanya hati-hati, jangan dirobek. Nah ini sama sarungnya ya, di wrap begini. Beda ngunci juga ya, jadi nggak kemana-mana.
nggak ngebahayain kita ya. Plastik wrap tuh lengket ya dia, bukan lengket sih, nempel ke plastik dia sendiri ya, jadi enak. Biasanya dipakai buat buah ya, bilang kalau lupa namanya, ingat aja patokannya plastik buah. Nah, plastik buat bungkus buah, ini plastik wrap ya, tebelin. Oke, udah robek. Dah, simpan, pakai tahun depan lagi ya. Ini tutup lubang-lubangnya biar nggak ada udara yang masuk, jadi nggak karat ya. Udah begini aja cara simpennya, simple dan sedikit review ya. Pisau cop garpu tuh emang udah terkenal ya, sangat terkenal kalau saya bilang. Nah dia ya karena ketajamannya dan ketahanannya ya, cara perawatannya tapi susah ya kalau pisau cap garpu tuh. Jadi ya kalau yang nggak bisa ngerawat, yang males ngerawat, ya mendingan pakai pisau-pisau pabrikan aja ya, yang begini. Cap garpu juga pabrikan tapi dia karbon. Nah pakai yang stainless aja. Kalau nggak ada duit ya pakai pisau-pisau Cina murah ya, atau pisau, ntar saya review ya, pisau-pisau Cina lah ya. Pisau-pisau Cina itu udah banyak yang murah-murah ya, jadi pakai yang kayak gituan aja kalau emang males ngerawat. Kalau nggak males ngerawat ya pakai baja karbon begini kayak yang L6 ini bisa ya. Ini mau sekalian saya wrapping juga ya. Kalau mau buat motong kambing lah ya, akikah itu pakai ini saya bisa. Dan stainless juga buat harian juga enak ya, buat motong harian tuh. Jadi ini sekalian aja ya, cap garpu sama pisau model garpu. Bukan model garpu sini, ini lebih ke Bowie ya, Bowie. Nah ini minyak goreng ini ya, minyak mesinnya lagi habis. Ini ya, jangan lupa. Hati-hati ya, jangan ditekan. Kalau tekan salah-salah terkena mata pisaunya, tangan kita ya, itu bahaya banget ya. Ini sekalian aja, mumpung minyak lagi saya bawa ya ke kamar studio, jadi udah sekalian. Nah ini begini matanya biar aman. Oke, nah ini untuk di matanya ditep-tep ya kalau saya, biar matanya itu kena juga ya minyaknya. Ini mainan minyak, aduh. Oke, kita langsung pakein lagi. Taruh dulu pisaunya, keluarin dulu plastik wrapnya ya. Kalau dia lengket ya kalau khusus sama plastik gitu, itu yang buat dia nempel lah. Kita ukur lagi kayak tadi ya, beginiin. Nah wrap dah. Di wrap, tembus ya, hampir tembus ini. Tebelin, boleh tebelin. Dilihat juga sama kondisi sarung pisaunya ya. Kalau sarung pisaunya sekiranya enak, lebar, dia ya udah tebelin aja plastik wrap ini ya. Nah ini udah tebel nih, wajib nih masukin ke sarungnya ya. Nah kalau ini enggak saya sekalian sama sarungnya ya, karena udah cukup ini buat pajangan soalnya. Jadi tiap hari tuh saya buka ya. Kalau yang mau ngerawatnya ya, yang nggak males ngerawat ya, baja karbon enak karena ketajamannya tuh ajib ya. Ketajamannya ajib banget. Beda sama stainless rasanya itu ya. Saat ngasahnya juga hasil asahan dengan batu yang sama, finishing di batu yang sama, di perlakuannya sama, hasilnya beda ya. Stainless dengan karbon ya, karena karbon itu tajamnya enak banget ya, nggak bisa diinin lah, tandingi, susah ya sama kalau sama stainless tuh. Oke, jadi intinya kayak gitu ya, perawatan pisau cap garpu ya, perawatan pisau cap garpu setelah diasah. Jadi setelah pemakaian potong, bersihin langsung bersihin, karena garpu tuh diemin dikit aja udah keluar bercak-bercak karatnya ya.
langsung bersihin, terus asah ulang, bukan asah ulang kayak tajemin lah. Kalau misalkan ada chipping atau gompal ya asah ulang ya hitungannya. Kayak kemarin saya gitu, digerus dulu matanya sampai rata, baru asah. Setelah diasah, kering sampai benar-benar kering, kalau bisa ya diemin dulu sehari lah biar benar-benar kering ya. Setelah itu baru diminyakin, olesin minyak ya, mau minyak goreng, minyak mesin, minyak kelapa dan lain-lain, pokoknya ya itulah, pokoknya pakai aja ya. Yang penting minyaknya nggak kecampur air ya, dan di sini jangan ada air. Oke, lanjut. Setelah itu di wrapping bilahnya, kalau sama sarungnya sekalian, sarungnya kulit nih sekaliannya sama sarungnya ya kayak gini di wrapping, udah simpen, kelar. Kalau yang males ngerawat ya, kalau yang ngerawat, yang suka ngerawat ya, suka pegang tiap hari, dibersihin, dikeringin, dilap-lap, dicek ketajamannya, terus diasah atau enggak minimal ya kalau karbon yang tinggi kayak cat garpu gini, seminggu sekali lah ya diperiksa tuh, minimal banget tuh ya, maksimal tiap hari dicek ya. Kalau minimal ya seminggu sekali lah. Cuman ini saya wrapping karena pertama dia nggak dipakai tiap hari, kedua saya sibuk juga dengan kerja ya, jadi ini daripada nggak karat, jadi di wrappingnya sekalian ya. Ntar semuanya juga yang karbonnya tinggi tuh ya bakal saya wrapping ya semuanya. Yang pisau-pisau saya tuh ada beberapa yang stainless, ada juga yang bukan pabrikan tapi stainless juga ada ya, nanti bakal kita review ya. Dari kemarin saya mau review tuh nggak jadi karena mau nge-review yang lain dulu gitu. Ini gacoan yang terlama saya ya, udah ada 3 tahun, sisanya tuh udah yang dulu tuh udah kejual semua ya. Ini yang paling lama dan paling bertahan karena nggak pernah saya posting gitu, dan tiap tahun berubah model lah. Dulu 35 cm jadi 30 cm, sekarang jadi 24 cm misalnya ya. Dan kemarin dipakai, cuman nggak saya review belum ya, saya keep dulu tuh karena masih enak gitu, nanti kita akan review ya. Oke, jadi dia seperti itu. Terima kasih buat yang sudah nonton ya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.